Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi kataba 'alal muslimina siyama Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan Ramadan yang ke-8 petang hari ini kita masih diberi kesempatan untuk mengkaji tentang Tadarus Al-Quran, hikmah dari Tadarus Al-Quran yang nantinya akan disampaikan oleh founder dari Golden Habit Forum, yaitu Dr. Haji Agus Sukaca MKes. Kepada beliau langsung kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ibu segenap partisipan kuliah Ramadan Golden Habit Forum rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sore ini bisa kembali bersilaturahim. Ada saat-saat yang cukup mustajab. Sore pada asar hingga maghrib ya, merupakan saat-saat yang mustajab, saat yang bagus untuk kita tadarus, belajar, ya, mengkaji Al-Quran, maupun untuk mengikuti pengajian. Topik kita hari ini adalah tentang hikmah tadarus. Ya. Tadarus Al-Quran itu memberikan manfaat yang amat luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Setiap kita membaca, ya, itu satu huruf bacaan kita, itu sudah diberikan apresiasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita membaca, ya, itu ada apresiasinya. Hadis dari Abdullah ibnu Mas'ud, ya, meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah, falahu bihi hasanah. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alif harfun, walam harfun, wa mim harfun." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesiapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, maksudnya Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Dan satu kebaikan berlipat 10. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Bapak Ibu sekalian, ini satu huruf diberikan satu kebaikan, dan tiap kebaikan berlipat 10. Jadi ini luar biasa, bukan hanya satu satu huruf diberikan satu kebaikan, tetapi satu kebaikan kali 10. Kita membaca alif lam mim saja itu sudah 3 kebaikan kali 10, ada 30 kebaikan. Baru membaca alif lam mim. Nah, kalau kita satu hari membaca 1 juz, berapa huruf itu?
berapa kebaikan akan Allah berikan buat kita sekalian. Kebaikannya berupa apa saja? Oh, ternyata banyak sekali. Dan sudah banyak penelitian-penelitian ya. Kalau hadis ini adalah penjelasan kita memahami agama dengan pendekatan bayani. Ini juga manfaat yang kedua, kita akan diberikan ketenangan, diliputi rahmat. Ini juga masih pendekatan bayani. Hadis dari Abu Hurairah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala mastama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatsluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah sebuah kaum berkumpul di dalam rumah di antara rumah-rumah Allah Ta'ala membaca kitab Allah, Al-Quran, dan saling mempelajarinya di antara mereka, melainkan akan turun kepada mereka ketenangan, diliputi rahmat, serta dikelilingi malaikat. Dan Allah menyebut-nyebut mereka di antara malaikat yang ada di sisinya. Dibanggakan oleh Allah di hadapan makhluknya yang lain. Kemudian juga didoakan oleh malaikat, apalagi kalau khatam. Ya. Rasulullah bersabda ketika seorang hamba menghatamkan Al-Quran, maka di penghujung khatamnya sebanyak 60.000 malaikat akan memohonkan ampun untuknya. Hadis riwayat Dailami. Jadi malaikat senang dengan orang yang membaca Al-Quran sampai khatam, sehingga ada 60.000 malaikat yang memohonkan ampun. Kita itu kan bermasalah karena kesalahan. Nah, kalau kesalahan kita sudah dimohonkan ampun oleh para malaikat, Masya Allah, tentu Allah akan mengabulkannya. Nah, ini pendekatan bayaninya, beberapa penjelasan tentang hikmah ya, tadarus Al-Quran. Nah, dari pendekatan bayani ini, pendekatan burhani yang berbasis pada ilmu pengetahuan, ternyata banyak sekali ya, penelitian-penelitian ya, dari efek Al-Quran itu. Ada penelitian yang meneliti tentang efek dengar dari Al-Quran. Jadi yang diteliti itu adalah orang yang mendengarkan Al-Quran, diperdengarkan Al-Quran. Ini penelitian yang dilakukan oleh Dr. Ahmad Qadhi ya, di Amerika, ini penelitiannya. Jadi Dr. Ahmad Qadhi ini melakukan penelitian sekelompok orang non-Muslim tidak mengerti bahasa Arab. Itu diperdengarkan Al-Quran selama kurun waktu tertentu. Efek dengar yang diteliti oleh Dr. Ahmad Qadhi, ya, ini sekelompok orang non-Muslim ya, diperdengarkan bacaan Al-Quran ya, selama periode tertentu. Nah, sebelum diteliti, itu mereka dicek dulu dengan alat yang canggih tentang status kesehatannya. Kemudian setelah diketahui status kesehatannya, nah, diperdengarkanlah mereka secara periodik ayat-ayat Al-Quran dengan pola bacaan tertentu, dengan lagu tertentu. Ya.
Ini tahap pertama dilakukan. Kemudian setelah satu periode tertentu, mereka diteliti kembali. Apakah diperdengarkan ayat-ayat Al-Quran tadi dapat merubah kesehatannya. Ternyata status kesehatannya meningkat. Ya, status kesehatannya meningkat signifikan dengan diperdengarkan Al-Quran itu. Nah, kemudian sebagai kontrolnya diperdengarkan bacaan bahasa Arab tetapi bukan Al-Quran. Ya, jadi yang dibaca itu bacaan bahasa Arab tetapi bukan Al-Quran, tapi dilakukan persis seperti melakukan Al-Quran. Jadi kalau di dalam dunia penelitian obat ini namanya efek placebo. Efek placebo itu ya dibuat persis seperti obat. Ya. Kemudian yang obat sungguhan diberikan pada sekelompok orang, yang ini placebo ini diberikan kepada sekelompok yang lain. Kemudian hasilnya diperbandingkan. Ada perbedaan yang signifikan apa tidak? Nah, kalau ada perbedaan berarti obatnya itu memang berkhasiat. Nah, ini dalam penelitian Dr. Ahmad Qadhi ini, ternyata yang diperdengarkan bacaan bahasa Arab bukan Al-Quran, itu peningkatan derajat kesehatannya tidak signifikan. Yang diperdengarkan Al-Quran sangat signifikan. Ini perbedaannya. Jadi memang betul-betul karena bacaan Al-Quran, bukan karena lagunya, bukan karena yang lain. Jadi ini hasil penelitian dari Dr. Ahmad Qadhi. Di samping itu juga menurunkan stres, ya. Memberikan ketenangan. Ini sangat banyak sekali ya, efek dari mendengarkan Al-Quran ternyata memberikan keuntungan yang luar biasa. Ya. Bahkan ada seorang psikolog Belanda, Van Hoven namanya, melakukan penelitian tentang pengucapan kata Allah yang terdapat banyak di dalam Al-Quran, itu memberikan efek ketenangan yang luar biasa. Nah, bagi kita ini sebenarnya tidak terlalu mengherankan, karena Allah sendiri sudah menyatakan, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Sungguh dengan berzikir kepada Allah, mengingat Allah, hati itu akan menjadi tenang. Nah, efek lain, ya, ini saya hanya mengambil di medsos ini, ada sekelompok anak SMA yang melakukan penelitian di Solo kalau saya tidak salah. Ya. Ini ada kecambah, ya. Yang satu ditaruh di ruang, di situ dibacakan murotal, bacaan Al-Quran, ya. Sama-sama di tempat yang gelap, ya, sama-sama di tempat yang tidak terkena sinar matahari di dalam rumah. Ya. Yang satu diperdengarkan murotal, yang satu tidak diberikan apa-apa, artinya tidak diperdengarkan murotal. Ternyata yang diberikan murotal itu bisa tumbuh hijaunya, ya. Kemudian yang tidak itu tidak ada apa-apa, ya tetap seperti kecambah itu. Nah, ini penelitian yang dilakukan anak-anak SMA di Solo. Sehingga Bapak Ibu sekalian, efek dengar Al-Quran itu ternyata memang luar biasa, ya. Menurunkan stres, menjadi rileks, menjadi tenang. Ini penelitian dilakukan kepada non-Muslim, ya. Apalagi kalau Muslim yang punya keyakinan, ya. Jadi kita membaca Quran, saya punya keyakinan kalau kita membaca Al-Quran itu efeknya lebih dahsyat dari mendengar. Kenapa? Ya. Karena kita membaca itu kita melihat hurufnya, otak menginterpretasi, kemudian kita lafalkan, kita dengar. Jadi insya Allah itu efeknya akan lebih dahsyat kalau kita kita membacanya. Ini kalau kita membaca, saya punya keyakinan
manfaat yang Allah berikan buat kita itu jauh lebih banyak. Karena di situ prosesnya lebih panjang. Ya. Dari melihat huruf, otak menginterpretasi, kemudian kita lafalkan dengan listening kita sendiri, kemudian kita mendengar. Ini insya Allah kita akan mempunyai mempunyai efek yang jauh lebih banyak. Nah, tetapi Bapak Ibu sekalian, ada hal yang lebih penting dari efek itu semua. Ya, dari efek sehat, dari efek efek ketenangan, tidak stres. Ya. Yang paling penting adalah mindset kita adalah Al-Quran. Ketika mindset kita Al-Quran, maka Al-Quran akan menjadi pertimbangan terpenting kita untuk melakukan atau tidak melakukan suatu aktivitas. Di situ, kalau itu terjadi, DNA sel kulit dan seluruh tubuh akan menjadi Qurani. Jadi DNA sel kulit dan tubuh akan menjadi Qurani. Jadi DNA-nya itu akan juga di semua sel kita itu Quran. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada hadis yang menarik ini. Laukan al-Quran fi ihab au fi jildin ma'akalat bu annas. Sekiranya Al-Quran menyatu dalam kulit, tidaklah dimakan api neraka. Jadi kalau Quran kok bisa berada di dalam kulit kita, maka kita tidak akan dimakan api neraka. Ini hadis yang Rasulullah yang menyampaikan hadis. Bagaimana halnya ya, kok Quran bisa berada di dalam kulit? Ya. Ternyata Bapak Ibu sekalian, DNA yang ada di otak kita dengan DNA yang ada di kulit kita, yang di kuku kita, di rambut kita, itu sama. DNA itu kalau sudah berhasil merubah otak kita, itu nanti akan mempengaruhi seluruh sel-sel yang ada di dalam tubuh kita. Sehingga DNA kita adalah sama di semua bagian. Nah, kalau otak kita sudah dipengaruhi oleh Al-Quran, itu artinya apa? Quran itu sudah berada di dalam kulit kita. Karena DNA kulit kita itu sudah dijiwai oleh Al-Quran. Nah, dengan demikian, maka kita dapat jaminan ya, tidak akan dimakan api neraka. Ya, jadi hadis ini ya, ditujukan bagi siapa yang Al-Quran menyatu di dalam qalbnya, tidak akan disentuh api neraka. Nah, sehingga kalau kita bisa menjadikan mindset kita mindset Al-Quran, insya Allah kita tidak akan tersentuh api neraka. Ini ada yang menarik bahwa ternyata kulit itu adalah neurosensori. Allah telah menurunkan perkataan paling baik berupa kitab Al-Quran yang serupa lagi berulang-ulang. Gemetar karenanya kulit orang yang takut kepada Tuhannya. Kemudian menjadi tenang kulit dan qalb mereka ketika mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah. Dengan kitab itu dia memberi petunjuk kepada siapa saja yang dia kehendaki. Dan barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak ada yang bisa memberi petunjuk. Nah, Bapak Ibu sekalian, kulit itu menjadi neurosensori nanti yang akan merasakan ya, di akhirat itu kulit. Ya. Jadi kalau kulit itu terjaga dari api neraka, maka nanti di akhirat kita tidak akan merasakan panasnya neraka. Kita di dunia ini kulit kita juga menjadi perasa. Ya. Jadi kalau kita sakit, kita kena panas, itu yang pertama kali merasakan dulu adalah kulit kita. Nah inilah di antara hikmah, ya, hikmah tadarus Al-Quran, ya, ternyata Allah itu memberikan kegembiraan yang luar biasa bagi orang yang mau bertadarus Al-Quran.
mendengar saja sudah dapat manfaatnya kok. Apalagi kalau kita bertadarus membaca berulang-ulang. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallah yakum ajmain. Nasr minallah fathan qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Haji Agus Kaca yang telah menyampaikan hikmah ke-8 Ramadan tentang tadarus Al-Quran. Bapak Ibu, kami persilahkan apabila ada hal yang ingin disampaikan kepada Dr. Haji Agus Kaca, kami persilahkan. Ya Pak, Assalamualaikum. Iya, silakan. Waalaikumsalam. Dari Bro. Iya, silakan Bapak. Pak Tamsuki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak Tamsuki, monggo. Alhamdulillah sangat cerah, sangat mencerahkan, sangat bagus, bagus kaitannya Al-Quran dengan kesehatan. Ada yang kami minta penjelasan dari Pak Agus. Ini tadi dikaitkan antara orang yang sering tadarus atau baca Al-Quran, insya Allah kulitnya tidak akan kena api neraka. Yang kami tanyakan, ada istilah, saya pernah dengar gitu bahwa Al-Quran nanti akan memberikan syafaat di akhirat kelak. Apakah ini ada hubungannya itu Pak ya, antara orang yang memang membaca Al-Quran kemudian kulitnya tidak kena api neraka, sehingga orang-orang mengatakan bahwa Al-Quran bisa memberikan syafaat di akhirat kelak. Itu apa maksudnya? Itu saya kira. Terima kasih. Mohon penjelasannya. Ya, Silakan Ustadz, langsung bisa di. terima kasih Ustadz Damsuki. Ustadz Damsuki ini Ketua STIT, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah di Brau. Beliau mestinya lebih paham itu. Tapi ini mungkin dalam perspektif yang berbeda ini Ustadz Damsuki ya. Jadi ketika kita tadarus Al-Quran, tadarus itu kan belajar ya, memahami, membaca, mengerti. Itu nanti akan merubah DNA otak kita, sehingga mindset kita adalah mindset Al-Quran. Cara berpikir kita adalah cara berpikir kita, cara berpikir Al-Quran. Nah, ketika cara berpikir Al-Quran, itu nanti DNA kita yang berada di dalam setiap sel itu juga akan berubah rumusnya, sehingga DNA kita, cara berpikirnya juga berdasarkan Al-Quran itu. Nah, sehingga dengan demikian, maka DNA ini nanti yang menurut saya membuat catatan atas semua perilaku kita selama di dunia. Jadi semua apa yang kita lakukan itu tercatat semua di dalam DNA. Jadi DNA itu buku besar kita, ya, buku besar kita. Di situ ada potensi, ada aktualisasi, ya. Kemudian semuanya tercatat di dalam buku besar. Ya. Dan kalau itu ditulis dengan apa namanya, dengan buku biasa itu bisa lebih dari 1000 buku itu untuk kita saja itu. Ya, jadi catatannya sangat banyak sekali. Nah, itu sehingga di dalam DNA itu kemudian tergambar ya diri kita yang dijiwai oleh Quran, itu DNA kita nanti. Nah, kulit yang dijiwai oleh Al-Quran itu tidak akan bisa tersentuh api neraka. Ya. Jadi itu terkait juga dengan syafaat. Jadi kita yang di dunia ini memelihara diri dengan Quran, nanti di akhirat akan dilindungi oleh Al-Quran. Karena apa? Karena Al-Quran berada di dalam DNA kita. Ini pemahaman saya ini Ustaz Damsuki. Jadi syafaat itu betul karena apa? DNA-nya Quran, maka Quran karena Quran api itu nggak bisa nanti akan bisa memakan kita di akhirat kelak. Ya. Kalau di dunia kita masih kena hukum dunia, jadi kulit kita masih bisa dimakan api dunia. Ya. Tapi nanti di akhirat itu akan dilindungi betul dengan apa? Dengan Al-Quran itu. Itu salah satu syafaat yang bisa yang bisa kita peroleh nanti di akhirat. Ini paham saya untuk rasionalisasi dari apa itu syafaat. Demikian Ustaz Damsuki. Terima kasih, Matur nuwun. Ya, semoga memberikan pencerahan dan selanjutnya silakan mungkin ada lagi. Ya, mungkin saya. Ya, silakan Bapak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di awal hadis tadi Ustaz terkait dengan membaca Al-Quran ya. Terkait dengan mushaf ini Ustaz. Ya, Kan sekarang di HP ini kan rata-rata ada aplikasi tentang Al-Quran Ustaz ya. Ya. Tapi kan isinya itu bukan Al-Quranan saja Ustaz, apalagi kalau misalnya kita banyak grup itu ada macam-macam aja lah istilah Ustaz. Apakah ini juga sama nilainya Ustaz kalau kita membaca mushaf yang kertas itu Ustaz? Sebentar lagi, Pak. Mohon pencerahannya Ustaz, itu saja mungkin. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ustaz. Ya, terima kasih. Mushaf itu adalah alat bantu supaya kita bisa membaca Al-Quran, utamanya bagi yang belum hafal. Jadi kita menjadi alat bantunya berupa mushaf. Nah, mushaf tempo dulu itu pakai kertas, ya, ditulis pakai kertas. Sebelum kertas itu pakai daun kurma, pelepah kurma dan lain sebagainya, itu sebagai bahan untuk menulis. Tapi ketika modern menjadi kertas, nah setelah era kertas hampir usai itu kan kemudian secara virtual. Ya, jadi kita dengan HP secara virtual kita bisa mengenali tulisan. Itu tulisan itu juga mushaf, ya, juga mushaf, tulisan membacanya. Yang penting kan kita mengetahui kode-kodenya, kita bisa membaca. Intinya adalah bukan pada mushafnya, tetapi bagaimana kita membacanya, kita mengertinya. Sehingga meskipun kita pakai HP untuk membaca, sama saja dengan media yang lain. Ya, jadi tidak masalah Pak Bayu. Ya, jadi kita bisa membaca dengan media apa saja. Mau pakai laptop juga boleh, ya, mau pakai apa. Yang penting kita mengenali kode-kodenya, sehingga kita bisa melafalkan dan kita bisa mengerti apa yang kita baca itu. Itu intinya. Ya. Terima kasih Ustaz. Ya, terima kasih Dr. Agus. Ada di meeting chat room ada Ibu Masriah, pimpinan daerah Aisyah Gubar ya, dari Gubar. Ada pertanyaan, apakah setiap khatam apa harus membaca doa khatam? Silakan, Ustaz. Iya. Harus tidak, ya, harus tidak. Tapi itu adalah sebuah refleksi, ya. Kita ingin supaya hati kita disinari oleh Al-Quran, pikiran kita disinari Al-Quran, itu untuk saja. Tidak ada keharusan, Ibu. Jadi yang penting khatam itu malaikat itu turun mendoakan kita. Nah, kalau kita tambah doa, saya kira itu lebih memantapkan supaya hidup kita itu dijiwai oleh Al-Quran. Demikian. Oke, terima kasih Dokter.